Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan apa itu pembelajaran tematik dan inovatif. Pertama adalah pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Pembelajaran ini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran tematik, yaitu ada holistik, gejala peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik. Diamati dan dikaji dengan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua ada bermakna, yaitu pengkajian dari berbagai aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak berkemaknaan dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada otentik, yaitu memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Kemudian ada yang keempat adalah aktif, yaitu pembelajaran tematik dikembangkan dengan dasar pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Poin selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran tematik, yaitu aktif dan berpusat pada murid, atau menempatkan murid sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator. Kemudian memberikan pengalaman langsung. Siswa diharapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Kemudian ada pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran ini diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Kemudian menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan begitu, mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau kehidupan siswa dan lingkungan yang ada. Kemudian hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan murid. Mereka diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Poin selanjutnya ada model pembelajaran tematik, yaitu ada 10 model. Yang pertama fragmented atau penggalan, yang kedua connected atau keterhubungan, yang ketiga nested atau sarang, yang keempat sequenced atau pengurutan, yang kelima shared atau irisan, yang keenam web arrow atau jaring laba-laba, yang ketujuh threaded atau bergalur, yang kedelapan integrated atau keterpaduan, yang kesembilan immersed atau terbenam, yang kesepuluh adalah network atau jaringan kerja. Poin kelima adalah langkah-langkah dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, guru harus memacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran untuk 1 tahun. Yang kedua, guru melakukan analisis dasar atau standar dan membuat indikator dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. Yang ketiga, membuat hubungan antara kompetisi dasar dan indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetisi dasar dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik. Yang keenam, membuat rencana pembelajaran tematik dengan mengkondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik atau ilmiah yang meliputi pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu
Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Kegiatan belajar lebih bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Untuk kelemahannya, yaitu mengharapkan guru memiliki pengalaman atau wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran akan sulit dijalankan. Kemudian mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik atau kreativitas sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Memerlukan sarana dan sumber yang bervariasi, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel, dan membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Kemudian beralih pada pembelajaran inovatif, yaitu proses pembelajaran yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori pembelajaran modern yang berlandaskan pada inovasi belajar. Adapun model-model pembelajaran dari pembelajaran inovatif yaitu kooperatif atau CL Cooperative Learning, yang kedua STAD atau Student Teams Achievement Division, yang ketiga Jigsaw, yang keempat GI atau Group Investigation, yang kelima pembelajaran langsung DL atau Direct Learning, yang keenam pembelajaran berbasis masalah atau PBL Problem Based Learning, yang ketujuh Make a Match. Kemudian poin ketiga, pentingnya pembelajaran inovatif. Daya kreatif dan inovatif secara alamiah telah dimiliki oleh setiap orang, namun tumbuh kembangnya akan berbeda pada setiap orang tergantung dari kesempatan masing-masing untuk mengembangkannya. Pengembangan atau tumbuhnya akan subur kreativitas dan inovatif pada setiap orang atau sehubungan dengan pekerjaan guru adalah dengan adanya latihan yang berkesinambungan. Yang keempat, ciri-ciri dari pembelajaran inovatif. 1. Memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi tertentu. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus adalah perubahan perilaku positif siswa. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Adapun mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar. Poin kelima yaitu tujuan dari pembelajaran inovatif, yaitu untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai potensi yang dimiliki siswa. Adapun manfaat-manfaat dari pembelajaran inovatif yaitu dapat menumbuh kembangkan pilar pembelajaran pada siswa, mampu mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan yang positif dalam aspek kehidupan, menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar, dan lain-lain. Poin ketujuh adalah strategi mengimplementasikan pembelajaran inovatif ini, yaitu 1. Kuasai teori pembelajaran. 2. Perkaya pemahaman metode pembelajaran. 3. Pelajari kembali materi yang akan diajarkan kepada siswa. 4. Kenali kondisi kelas dan para muridnya. 5. Lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. 6. Lakukan evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. 7. Mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya.